Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan sejahtera. Serta saya doakan semoga terlepas dari segala belenggu hutang dan juga riba. Amin. Balik lagi bersama saya Joe di channel 7 Movie. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Last Man yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan seorang veteran perang yang mengalami trauma yang begitu mendalam, serta halusinasi, ketakutan, dan juga mimpi buruk yang kerap kali ia alami. Namun sebelum melanjutkan alur ceritanya, sudilah kiranya buat teman-teman untuk sekedar subscribe terlebih dahulu, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari 7 Movie. Adegan awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Kurt Mathison yang terbangun di tengah malam karena mengalami mimpi buruk. Mimpi yang sama yang ia alami selama 7 tahun terakhir, lebih tepatnya pasca berakhirnya Perang Dunia Ketiga. Tidak hanya itu, ia juga sering berhalusinasi melihat bayangan Johnny, salah satu rekannya yang tewas di medan perang. Karena merasa jengah, ia pun keluar rumah untuk membeli miras di salah satu toko yang tak jauh dari kompleks rumahnya. Namun, tiba-tiba sekelompok simpatisan Nazi merampok toko tersebut. Kurt hanya terdiam menatap salah satu anggota perampok itu yang tengah menodong kepalanya dengan senjata. Hingga akhirnya mereka pun pergi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di luar toko nampak seseorang yang sedang berkhutbah di tengah-tengah kerumunan orang. Ia menyampaikan bahwa dunia kini sedang diambang kehancuran akibat polusi dan radiasi dari bom nuklir saat Perang Dunia Ketiga. Tapi khutbah itu harus berakhir saat salah seorang tunawisma mengacau di tengah kerumunan orang. Esok harinya, Kurt komplain ke salah satu toko yang ia kunjungi karena barang yang ia beli tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kurt dibuat makin emosi mendengar tanggapan si penjual. Ia mengatakan bahwa barang yang ada di toko tersebut hanya sebuah pajangan dan tidak ada jaminan uang kembali bila barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untung saja si pemilik toko segera datang, yang ternyata adalah si pengkhotbah yang ceramah di pasar tempo hari. Ia bernama Nu. Dengan baik hati, Nu mengembalikan uang Kurt dan juga memperbaiki masker milik Kurt dan mengembalikan secara cuma-cuma. Ketika Kurt pergi meninggalkan toko, para berandalan Nazi datang dan merampok toko tersebut. Di luar toko, Kurt dihadang dan dihajar habis-habisan oleh sebagian berandalan Nazi yang berjaga di luar toko. Untung saja Nu segera datang dan menyelamatkannya. Karena sudah tidak ada lagi barang yang bisa ia jual, Kurt memutuskan untuk mencari sebuah pekerjaan. Hari itu, di antar Jessica, Kurt menghadap direktur untuk melakukan sesi interview yang tak lain adalah ayah Jessica, yaitu Antonio. Setelah melihat berkas milik Kurt dan melontarkan beberapa pertanyaan, Kurt akhirnya diterima bekerja. Ia ditugaskan sebagai pengawas keamanan di perusahaan tersebut. Malam harinya, lagi-lagi Kurt terbangun karena mimpi buruk. Tak lama, ia dikagetkan suara radio yang tiba-tiba menyala sendiri. Di dapur, ia terkejut bukan main karena Johnny sudah berada di sana. Kali ini, Johnny benar-benar terlihat begitu nyata. Bahkan, Johnny mengatakan bahwa dia masih hidup dan menjelaskan bagaimana caranya ia selamat dari kematian. Dari scene ini, bisa kita lihat dengan jelas kondisi mental Kurt yang mengalami traumatik yang begitu mendalam. Berperang melawan sisi lain dari dirinya yang merupakan wujud dari sebuah ketakutan dan penyesalan hingga melahirkan halusinasi yang membuatnya tak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan. Di pagi hari, cuaca terlihat semakin memburuk. Hari itu adalah hari pertama Kurt bekerja. Dengan membawa blueprint yang ia bawa, ia berkeliling mengecek setiap ruangan di gedung tersebut dan mencocokkan dengan denah yang ia bawa. Sampai ia menemukan sebuah ruangan yang tidak terdapat di dalam denah. Lalu tiba-tiba Gomez datang dan menegurnya. Ia mengatakan ruangan tersebut adalah ruangan rahasia dan hanya dia serta Antonio lah yang boleh memasuki ruangan tersebut. Di lain hari, mendadak suasana kantor begitu ramai. Kurt yang sedang melakukan tugasnya dipanggil Gomez untuk bergabung menikmati pemandangan indah Bukit Kembar milik Jessica. Namun, tak lama mereka kegep oleh Jessica yang otomatis membuat mereka ambyar meninggalkan Kurt yang masih tetap memandangi layar monitor yang saya kira masih menikmati pemandangan bukit berbunga. Ternyata dugaan saya salah.
Kurt tidak melihat foto-foto milik Jessica melainkan sebuah kabar berita tentang ramalan cuaca ekstrim yang akan segera melanda seluruh dunia. Malam harinya, Kurt yang sedang berjalan menuju ke tempat Nu dihadang oleh kawanan Nazi yang tempo hari menghajarnya. Tapi kali ini ia tidak tinggal diam. Ia balik melawan kawanan Nazi tersebut. Dan dari situlah orang-orang mengetahui siapa sosok Kurt yang sebenarnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat Nu. Ia disambut dengan baik layaknya anggota keluarga. Obrolan mereka berlanjut hingga di luar toko. Nu menyarankan agar Kurt berhenti menyesali masa lalunya, melanjutkan hidup dan melangkah ke depan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan meratapi penyesalan yang tiada berkesudahan. Di malam yang sama, Kurt mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk bertahan hidup apabila badai mulai datang menerjang wilayah tersebut. Tampaknya ia sudah mulai terpengaruh oleh kata-kata dari Nu. Ia melatih fisiknya, mengasah kemampuan menembak, dan juga membangun sebuah bunker di dalam rumahnya. Johnny ngetumel dan mencoba untuk menghentikan rencana Kurt yang menurutnya adalah tindakan yang sia-sia. Tentunya itu tidaklah nyata, hanya sebuah gejolak batin yang terjadi di dalam diri antara mempercayai atau tidak kata-kata dari Nu. Dan dia memilih untuk tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Johnny. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia berhenti ketika Jessica datang mengunjunginya. Jessica menanyakan alasan Kurt yang tidak masuk kerja, ditambah Jessica juga membawa kabar buruk bahwa kantor kehilangan uang yang cukup banyak dan Kurt tertuduh sebagai tersangka. Kurt hanya bersikap biasa saja mendengar kabar tersebut yang membuat Jessica sedikit tersulut emosi. Lalu Jessica meminta Kurt untuk bersumpah bahwa dia bukan pelakunya, seperti yang dituduhkan Gomez kepadanya. Belum sempat Jessica mendapat jawaban, Kurt malah menyosor bibir Jessica dan setelah selesai dengan hajatnya, Kurt mengatakan jika dia tidak mengambil uang perusahaan. Kemudian ia menunjukkan bunker miliknya kepada Jessica yang ia danai dengan menguras semua tabungan yang ia punya. Akhirnya Jessica pun mempercayainya dan berjanji tidak akan mengatakan perihal bunker itu kepada siapapun, bahkan alamat rumah Kurt sendiri. Akan tetapi Gomez sudah mengetahuinya melalui mata-mata yang ia suruh untuk membuntuti Jessica. Setelah Jessica pergi dari rumah Kurt, Gomez langsung mendatangi rumah Kurt dan mengancam akan memperkosa Jessica jika Kurt tidak segera mengembalikan uang milik perusahaan. Malam harinya, Nu beserta anggota jamaahnya yang tengah bersiap-siap meninggalkan kota untuk menghindari badai didatangi oleh gerombolan Nazi. Mereka menyiksa anggota jamaah Nu dan mengancam akan membunuh Nu beserta jamaahnya jika tidak segera menyerahkan semua uang miliknya. Namun untungnya kezaliman mereka berakhir setelah Kurt datang dan menumpas gerombolan Nazi tersebut. Keesokan harinya, Kurt ditangkap oleh Gomez melalui Jessica yang berpura-pura berkunjung ke rumahnya. Lalu Kurt dibawa ke penjara untuk diinterogasi, tapi ia tidak bergeming sedikit pun. Lalu orang yang menginterogasi Kurt mulai membeberkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan mengenai siapa sebenarnya Nu. Nama aslinya adalah Alan Green, seorang penipu ulung yang pernah dipenjara 2 kali di Amerika. Ia berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pihak polisi. Dan juga mengenai riwayat penyakit Kurt yang sering mengalami halusinasi berupa sosok Johnny yang merupakan salah satu rekannya yang tewas di medan peperangan. Antonio semakin kalap setelah mendengar tentang riwayat penyakit yang diidap oleh Kurt. Setelah sesi interogasi selesai, seseorang datang mengunjungi Kurt yang berpura-pura menjadi pengacaranya. Ternyata dia adalah Nu. Awalnya Kurt marah karena merasa telah dibohongi oleh Nu. Namun, Nu mampu meyakinkan Kurt bahwa apa yang dia katakan adalah sebuah kebenaran. Dan badai yang terjadi semalam barulah permulaan dari badai yang amat dahsyat yang akan segera menerjang seluruh dunia. Percakapan mereka pun harus berakhir setelah salah seorang narapidana di ruangan itu mengamuk tidak terkendali. Menjelang tengah malam, rencana Nu pun dijalankan. Awalnya, simpatisan Nazi mendatangi sel Kurt. Mereka menuntut balas atas apa yang dilakukan Kurt kepada anggota yang lain. Saat si pirang sedang asik menghajar Kurt, muncullah orang suruhan Nu, lalu menghajar balik si pirang sampai tak sadarkan diri. Setelah itu, ia menyuruh Kurt untuk segera pergi dari penjara. Kurt tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Setelah berhasil keluar, ia langsung menuju rumahnya yang terlihat sangat berantakan. Tapi untungnya, Gomez dan anak buahnya tidak sampai menemukan bunker miliknya.
Seolah tak ingin menyia-nyiakan waktu, Kurt langsung bersiap-siap untuk menyelamatkan Jessica. Namun, lagi-lagi sosok Johnny datang dan mencoba untuk mencegahnya. Tapi, Kurt tak mengubris ocehan Johnny. Sampai ketika ia hendak keluar, ia dekati Johnny dan mengatakan apa yang selama ini berkecamuk dalam batinnya. Dengan wajah penuh penyesalan, Kurt menyampaikan permintaan maaf kepada Johnny karena tak mampu menyelamatkannya. Dan setelah mengatakan hal itu, kini akhirnya Kurt merasakan ketenangan dan juga kedamaian. Bayangan Johnny pun kini telah menghilang dari pikirannya. Antonio yang sedang membicarakan tentang di mana keberadaan uangnya bersama dua anak buahnya mendadak didatangi oleh Kurt. Kurt mengatakan bahwa dirinya mencintai Jessica dan dia juga bukanlah orang yang merampok uang miliknya. Lalu tiba-tiba muncullah Gomez dari belakang. Di sini terjadi ketegangan di antara mereka bertiga. Antonio yang tadinya mengira Kurt yang merampok uangnya berbalik mempercayai Kurt. Setelah Kurt menunjukkan hasil rekaman perkataan Gomez sewaktu mengancam Kurt tempo hari. Karena merasa tersudutkan, Gomez langsung menembak Kurt, akan tetapi Kurt masih bisa bertahan dan balik menembak Gomez dan juga Antonio. Menjelang kematiannya, Antonio berwasiat menyuruh Kurt untuk mencari Jessica. Dan apa yang diramalkan pun benar-benar terjadi. Malam itu, badai yang amat dahsyat menerjang seluruh kota. Orang-orang berlarian menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan susah payah, sempoyangan dan juga jatuh bangun Kurt melewati badai tersebut untuk mencari keberadaan Jessica. Karena badai yang semakin mengganas dan juga luka tembak yang cukup parah membuat Kurt tak mampu lagi melanjutkan pencariannya dan memutuskan untuk kembali ke bunkernya dan berharap semoga Jessica baik-baik saja. Setelah Kurt berhasil mencapai bunkernya, ia terkejut sekaligus bahagia melihat Jessica yang ternyata sudah berada di sana. Jessica pun langsung memeluk Kurt erat-erat, menunjukkan bahwa ia taklah ingin lagi berpisah darinya. Beberapa bulan pun berlalu, terlihat Kurt yang tengah mengusap perut Jessica yang kini sedang hamil. Mereka masih tetap berada di dalam bunker. Lalu tiba-tiba ponsel milik Kurt berdering, yang menunjukkan bahwa dunia masih belum berakhir. Masih ada kehidupan di luar sana. Kemudian film pun berakhir.